Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan menceritakan ulama besar yang dikenal dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sudah maklum adanya bahwa setiap orang yang mencari ilmu pasti dia memiliki teman. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau juga memiliki teman ketika dia mencari ilmu. Di antara teman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Isrun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu memilih berteman dengan mereka karena kecerdasan mereka yang luar biasa, dan agar supaya mereka bisa membantu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ketika murojaah beberapa masalah, ketika belajar beberapa masalah dan mengupas kemuskilan-kemuskilan dari beberapa masalah tersebut. Dan pada akhirnya mereka berkumpul, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Isrun. Mereka bermusyawarah untuk berziarah kepada salah satu Syekh Al-Ghawth, seorang laki-laki yang masyhur dengan ibadah dan terkenal dengan kebaikannya. Syekh tersebut sering diziarahi, sering dikunjungi dari beberapa penjuru. Banyak orang-orang yang berziarah kepada Syekh tersebut. Hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memotivasi mereka berdua agar supaya tujuan ini adalah menziarahi Syekh Al-Ghawth tersebut. Dan pada akhirnya mereka bersepakat untuk berziarah. Ketika mereka hendak keluar berziarah kepada Syekh yang dituju, yang diinginkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namun Ibnu Saqo berkata, "Saya akan berziarah kepada beliau, akan tetapi tujuan saya berziarah kepada beliau akan menanyakan sesuatu yang rumit, sehingga beliau tidak bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan itu." Tak kalah dengan Ibnu Saqo, Ibnu Abi Isrun juga berkata, "Saya juga akan menanyakan sebuah masalah yang mana beliau tidak akan bisa menjawab masalah yang saya ajukan kepada beliau." Setelah mereka memberitahu tujuan masing-masing daripada kedua teman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yakni Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Isrun, lalu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wa anta ya Abdul Qadir, sedangkan engkau wahai Abdul Qadir, apa tujuanmu ingin berziarah kepada beliau?" "Tujuan saya berziarah kepada beliau hanya ingin mengambil barokahnya. Saya tidak akan menanyakan apapun kepada beliau, sebagaimana tujuan kalian ingin menanyakan sesuatu yang rumit kepadanya." Lalu berangkatlah mereka bertiga, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Saqo dan Ibnu Abi Isrun, dengan tujuan masing-masing dan niat masing-masing yang sudah diutarakan mereka bertiga. Singkat cerita, ketika mereka berada di depan rumah Syekh tersebut, lalu mereka bertiga mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Syekh membuka pintu untuk mereka. Akan tetapi, Syekh tersebut tidak langsung menemui mereka. Akan tetapi, mereka bertiga menunggu kedatangan Syekh. Saat beberapa lama, keluarlah Syekh menemui mereka dalam keadaan marah dan berkata kepada mereka, "Engkau, ya Ibnu Saqo, engkau keluar berziarah kepadaku. Tujuanmu adalah untuk mengujiku, untuk menanyakan sebuah masalah kepadaku. Maka jawaban masalah itu adalah ini, dan keterangannya ada di dalam kitab ini, dan berada di halaman sekian." Tidak hanya itu, Syekh tersebut menjelaskan dengan gamblang permasalahan yang rumit yang akan ditanyakan oleh Ibnu Saqo kepada beliau. Ibnu Saqo hanya heran dan terdiam melihat apa yang terjadi, karena Ibnu Saqo belum menanyakan suatu kata apapun, belum menanyakan masalah apapun kepada beliau, namun beliau sudah menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibnu Saqo. Kemudian Syekh tersebut berkata kepada Ibnu Saqo, "Ukhruj, keluarlah engkau. Fa inni ara narul kufri, sesungguhnya aku melihat api kekufuran yang sedang membara ada pada dirimu. Adapun engkau wahai Ibnu Abi Isrun, tujuanmu berziarah kepadaku, engkau ingin menanyakan suatu masalah kepadaku, dan engkau ingin melihat
bagaimana pendapatku terhadap masalah yang kau tanyakan kepadaku? Maka jawabannya adalah begini, dan engkau bisa melihat ada di dalam kitab ini keterangannya. Ukhruj, keluarlah kamu, wahai Ibnu Abi Isrun. Sesungguhnya aku melihat dunia ada pada dirimu. Wa amma anta ya waladi Abdul Qadir. Adapun engkau wahai anakku Abdul Qadir, engkau keluar dari rumahmu berziarah kepadaku, engkau hanya ingin mencari barokahku. Maka dari itu, insya Allah sesuatu yang engkau cari, engkau akan mendapatkannya, wahai Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah selesai berziarah, mereka pun pulang. Tak lama dari kejadian itu, Ibnu Sakok diundang oleh seorang raja. Ibnu Sakok mendapatkan tugas di raja tersebut untuk pergi menemui ulama-ulama orang-orang Nasrani, supaya Ibnu Sakok berdebat dengan ulama-ulama orang-orang Nasrani. Karena raja kaum Nasrani meminta kepada raja kaum muslimin, utusan yang paling alim di negaranya, supaya kaum Nasrani bisa mendebat utusan yang paling alim itu. Ketika mendengar permintaan dari raja kaum Nasrani, raja dari kaum muslimin mengumpulkan warga negaranya untuk bermusyawarah. Maka para warga negara sepakat dan memberitahukan kepada raja seorang yang alim, yakni Ibnu Sakok. Dan mereka berkata kepada raja, Ibnu Sakok adalah orang yang paling cerdas dan orang yang paling alim. Maka sang raja memerintahkan kepada Ibnu Sakok untuk pergi kepada kaum Nasrani. Singkat cerita, ketika Ibnu Sakok sampai di negara mereka, Ibnu Sakok melihat wanita Nasrani yang sangat cantik, sehingga Ibnu Sakok tertarik kepada wanita tersebut dan ia menginginkan wanita Nasrani itu. Dan pada akhirnya Ibnu Sakok melamar gadis tersebut kepada ayahnya. Namun ayahnya menolak lamaran Ibnu Sakok, kecuali Ibnu Sakok masuk ke dalam agama mereka. Namun apalah daya, Ibnu Sakok sangat menginginkan wanita tersebut dan memutuskan untuk masuk ke agama Nasrani. Saat itulah Ibnu Sakok berpindah agama dari agama Islam, berpindah ke agama Nasrani. Nas'alullaha as-salamata wal afiyata min dzalika. Kami memohon kepada Allah keselamatan dari hal-hal tersebut. Itulah yang terjadi kepada Ibnu Sakok. Adapun yang terjadi kepada Ibnu Abi Isrun, seorang raja mengangkat Ibnu Abi Isrun untuk mengurusi urusan wakaf dan urusan sedekah. Maka dunia mendatangi Ibnu Abi Isrun dari segala arah. Dan perlu diketahui bahwa yang terjadi kepada dua teman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah doa daripada Syekh Al-Ghaus tersebut. Adapun yang terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mendapatkan pangkat, mendapatkan makom yang tinggi dan luhur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan doa daripada Syekh Al-Ghaus itu. Maka dari itu, kita dapat mengambil hikmah dari cerita yang singkat ini. Cerita ini menggambarkan betapa pentingnya niat, betapa pentingnya mencari barokah daripada orang-orang yang soleh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.